Halo dunia, apa kabar? Ketemu lagi bersama aku, diriku yang dirimu cari. Aku tahu aku lagi ditungguin dari kemarin. Suruh bikin video baru. Kalian nungguin aku terus. Nggak GR, tapi nyata. Ya, kemarin kita bahas tentang intuisi. Ini udah malam dan aku belum bisa tidur. Makanya aku bikin video biar bisa mengurangi ganjalan di hati. Yang sekarang kita bahas, kemarin kan kita bahas tentang intuisi, bahwa manusia berdoa kepada Tuhan meminta petunjuk dan Tuhan memberi petunjuknya lewat intuisi atau pintu penghubung antara manusia dengan Tuhan. Semoga kalian nanti bisa paham, semoga aku bisa menyampaikan yang harus bisa aku sampaikan. Aku akan menata kata-kata semampuku, karena aku sebenarnya merasa tidak seberapa dibandingkan orang-orang yang nonton aku sekarang ini gitu. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya manusia biasa yang merasa tergerak untuk menyampaikan unek-unek aja yang ada di hati dan pikiran aku, ngalir aja. Dan orang-orang yang sebelumnya menonton video aku, atau dimana orang yang menonton video kali ini adalah sudah pernah belajar mengenai intuisi, mengenai jiwa, energi, dan butuh semacam masukan lain, pandangan lain tentang intuisi, energi, dan seputar itu. Ya, ketika Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia, terkadang manusia ada yang gak begitu paham dengan pesan yang disampaikan. Antara dia memang intuisinya belum tajam, satu, kedua, bisa jadi dia tidak sadar bahwa intuisinya itu tajam. Ada intuisi yang sebenarnya udah bisa dia pakai, tapi dia tidak sadar. Atau memang sudah paham tapi masih ragu-ragu. Nah, di sini akan aku aja deh. Karena di sini ada yang senior ya. Aku merasa di sini ada yang senior. Kayak lagi nguji gitu. Seberapa dalam ilmuku tuh nggak ada apa-apanya. Iya, antara apa iya betul gitu kan, aku menyampaikan hal ini benar apa enggak gitu. Tapi kalau memang video ini nantinya sampai dan dilihat oleh banyak orang, berarti memang takdir video ini memang harus dilihat oleh banyak orang. Aku akan coba ya. Berikut adalah tanda-tanda manusia berada di jalan yang benar atau yang sesuai dengan intuisi atau pesan yang disampaikan Tuhan atau tidak. Yang pertama,
sama kayak aku, gelisah ya, ada rasa gelisah, ada rasa nggak bisa tidur, kepikiran, ganjalan di hati ketika kita tidak melakukan sesuatu, gerakan, perbuatan, keputusan, atau pemikiran yang lama yang sudah ada sudah dipikirkan lama, sudah ada di hati, sudah ada di pikiran lama, tapi tidak kunjung dilakukan. Itu yang membuat gelisah. Rasa gelisah yang terjadi ketika sesuatu tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan, tidak segera dilaksanakan, itu adalah pertanda nomor 1. Nggak usah jauh-jauh, aku aja yang jadi contoh. Dari video terakhir aku nggak tahu berapa harian yang lalu ya, seminggu kali ya, sampai hari ini maju mundur tuh aku mau bikin video tentang apa, mau berapa hari lagi, ada beberapa ide, yang mana duluan gitu, terus apa iya harus aku sampaikan, nah itu ya kalau bener, kalau enggak ya. Terus lagi pertanyaan lagi, kayak kamu udah bener aja. Emang kamu siapa gitu kan? Kamu pikir kamu siapa menyampaikan hal yang seperti itu? Kayak kamu bener aja gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya membuat keraguan, mau maju atau enggak. Kalau ketika kita mundur nggak melakukan dengan segera, itu menjadi ganjalan. Pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya bisa jadi ada gangguan, dimana gangguan-gangguan itu mengantarkan ya udahlah bikin satu, atau bisa jadi kebalikannya, pekerjaan-pekerjaan yang harusnya diselesaikan agak lama, tiba-tiba selesai cepet gitu. Ada kelonggaran waktu. Nah, kelonggaran waktu ini, rasa jeda yang lama ini, pada akhirnya membuat keputusan atau pikiran sesuatu yang mengganjal tadi mencuat atau keluar lagi. Dan itu seperti memaksa kita untuk ayo segera bikin, lakukan secepatnya. Kamu ditunggu nih, itu ada kata-kata cepetan, ditunggu, kamu lagi ditunggu. Banyak loh yang butuh bantuan kamu, banyak yang nungguin aku sebenarnya mungkin menurutku nggak begitu penting, tapi menurut orang lain bisa jadi penting. Sama menurut kalian, menurut kamu, senior-senior saya, senior saya yang ada di video ini, menonton video ini, menyaksikan, memperhatikan, menguji, nggak usah diuji lah, aku nggak bisa, jauh dibandingkan senior saya. Itu ya akhirnya ada paksaan, dorongan untuk segera dilakukan, dan akhirnya kita berada di tanda kedua. Tanda kedua, ketika kita melakukan hal yang menjadi ganjalan tadi, proses di saat kita melakukan itu, rasanya itu mengalir aja. Ada rasa semangat gitu ketika kita melakukan hal yang tadi mengganjal, menjadi ganjalan,
menjadi pikiran yang berlarut-larut, tidak segera dilakukan. Dan ternyata ketika dilakukan, itu ternyata ngalir aja gitu, nggak ada beban, santai, mengalir. Ada rasa semangat untuk segera menyelesaikan, untuk segera mewujudkan, menjadikan hal yang tadi mengganjal tadi menjadi pikiran tadi. Ada rasa seneng, ceria, kayak hobi gitu, kayak kita melakukan hal yang kita suka. Contohnya aku lagi deh, nggak usah jauh-jauh, aku di sini tanpa skrip, ngomong apa aja, mengalir aja, tiba-tiba aja gitu ada pikiran harus mengatakan ini, harus mengatakan itu. Ya udah ada gambaran, rancangan, nanti aku ngomong gini. Tapi penuh dengan improvisasi, dan improvisasi itunya pada akhirnya mengalir gitu. Ya, tanda kedua adalah ketika kita melakukan hal yang mengganjal dan membuat kita kepikiran terus, itu justru ketika kita melakukannya itu rasanya mengalir, tenang, senang, bersemangat, ada rasa senang, ceria, seperti mengeluarkan beban yang memang sudah harus dikeluarkan, menumpuk. Rasanya tuh enteng gitu. Ketika kita melakukannya aja udah enteng gitu. Nah, setelah kita melakukannya, ada tanda ketiga. Setelah kita melakukan hal yang memang seharusnya kita lakukan berdasarkan panggilan jiwa, insting, intuisi, memang yang Tuhan sampaikan, pesan dari Tuhan itu, atau visi dan misi jiwa kita, itu adalah ketika kita sudah melakukannya, rasanya itu plong, tenang, nyaman, lega, bahagia, kayak bebannya udah hilang. Nggak peduli nanti prosesnya mau bagaimana, setelah ini bagaimana, yang penting kayak melepaskan beban yang memang sudah harus dilepaskan, seperti sampah yang harus dibuang, seperti hal yang memang harus dilepaskan, seperti beban yang harus kita keluarkan, ringan gitu, adem, tenang, nyaman. Ya mau itu nanti setelah kita melakukannya terus bagaimana, kita nggak kepikiran lagi. Kayak PR-nya udah selesai gitu, dikumpulin, dikerjain, terus dikumpulin gitu. Ya udah, nanti ada pelajaran lain, kita lakukan lagi tugas lain gitu. Jadi ada 3 tanda dimana kita sudah benarkah kita dalam melakukan tindakan yang seharusnya. Apakah kita benar dalam melakukan hal yang seharusnya dilakukan? Atau pertanyaannya, tanda-tanda seperti apakah tanda-tanda bahwa benarkah kita melakukan hal yang benar? Apakah selama ini kita melakukan hal yang benar? Nah, itu tanda-tanda apakah kita melakukan hal yang benar, hal yang seharusnya kita lakukan. Aku grogi.
Jangan liatin gitu deh. Ya, dan berikutnya yang kita akan bahas setelah ini adalah selain lewat pintu yang disebut intuisi, bentuknya pesan tadi dan rasa yang mengganjal tadi, 3 tadi ya. Kita ulangi lagi. Yang pertama, ada ganjalan ketika kita tidak segera melakukan. Yang kedua, saat melakukan kita merasa mengalir, senang, semangat, dan nyaman. Yang ketiga, ketika kita selesai melakukan hal yang mengganjal tadi, ada rasa plong, lega, dan seperti terbebas dari beban yang selama ini mengganjal, menempel, seperti lepas aja dari jeratan yang selama ini mengganggu gitu. Selanjutnya, tanda-tanda apa saja selain perasaan itu ada tanda-tanda lain dari Tuhan sebagai pengingat, pesan yang mana harus diperhatikan oleh manusia. Selain perasaan tadi, itu ada beberapa clue yang Tuhan kasih kepada manusia. Di antaranya lewat apa? Tiba-tiba ada aja lagu gitu, potongan lagu, omongan orang lewat yang tiba-tiba kita nggak sengaja dengar, potongan iklan, potongan kata-kata di buku, koran, majalah, di tempat snack mungkin, atau bungkus rames. Bungkus rames bisa jadi bungkus makanan gitu maksudnya, ya kan, ada tiba-tiba itu muncul aja gitu, potongan film, atau kita tiba-tiba seperti ada keinginan untuk suruh nonton film ini A, film B, atau suruh mendengarkan lagu C. Ada selintasan musik yang kayak lagu apa, ambil aja HP kamu. Sekarang ada fitur ya kan, teknologi dipakai dong. Pada lagu juga nggak segitunya. Jadi itu ada mikrofon tuh di Google, nyanyi aja di situ, nanti muncul tuh lagu apa. Ada orang nyanyi lagu, ya udah deketin aja ke mikrofonnya, dinyalain. Kan ada kalau HP aku kan HP nggak bagus ya. Itu bisa diparuh split layar gitu, jadi satunya ada lagu atau orang yang nyanyiin, nanti satunya Google gitu, nanti keluar deh itu lagu judulnya apa, mau bahasa Inggris, bahasa Korea, Jepang, kek apa kek, nanti di situ ada liriknya kan, translate aja, udah isinya yaitu pesan. Film deh, film sama kayak film ada tuh film kan sejam lebih ya, yaudah ditonton aja, atau serial, atau drama Korea yang sekarang lagi hits, atau film apa kayak gitulah. Kalau memang mau bagusnya lagi ditonton, mau itu berapa episode tonton aja, nanti ada pesan yang tersembunyi yang Tuhan sampaikan lewat film, lewat lagu, lewat buku. Memang kalau memang disuruh baca buku, di situ pesannya ada di situ. Banyak, nggak cuma 1-2. Ternyata ketika aku ikutin selintas iklan, selintas apa,
selalu aku ikutin. Banyak hal yang aku dapetin. Ya, bisa dari permintaan orang yang minta tolong ke aku. Ada memang jawaban yang memang selama ini aku doakan. Banyak hal. Jadi video-video aku ini adalah pengalaman aku ya, pengalaman aku. Kebanyakan pengalaman aku, sharing pengalaman aja. Entah itu benar atau enggak, entah itu cocok enggaknya dengan kalian semua yang nonton, dengan senior-senior saya yang nonton, yang kalau ke senior masa menonton ya, yang kalau itu tuh pemirsa gitu, senior saya yang sedang memperhatikan, mengawasi gerak-gerik saya. Siapa sih anak ini? Sok banget gitu, kayak tahu aja. Gitu, ada rasa, ada pemikiran itu, lagi diperhatiin banget aku. Ya situlah, orang aku nggak ngerti apa-apa. Ya adanya kayak gini lah, dinilai aja boleh lah. Kayak lagi ujian, aku bener. Aku kayak lagi ujian, nih perhatiin banget. Ya, jadi pengalamanku adalah ketika tadi kalau ada ganjalan, kalau aku biarin aja, ada ganjalan nih, ya sharing aja ya. Jadi kalau ada serat gitu, selintas sering, kayak aku disuruh misalnya bikin video gitu, dan aku merasa apa iya sih, emang aku berpengalaman itu sampai aku harus menyampaikan, membagikan kisah atau cerita tentang sesuatu topik tertentu. Tapi ketika aku biarin, ya memang aku kadang-kadang kayak gitu, tak uji deh, kayak senior saya di sini kan menguji, seneng ya, tak uji deh, tak biarin aja, aku biarin, lama-lama tambah mengganjal. Nah itu mengganjal akhirnya aku nggak bisa tidur nih, kayak sekarang ini tuh nggak bisa tidur, udah nggak bisa tidur, berarti aku memang disuruh bikin video dah. Atau sebelum ini ya ada, kalau aku nggak bisa tidur berarti aku harus menyampaikan pesan nih gitu ke orang A, B, C, D gitu. Ada beberapa yang terhubung denganku, dan udah tugasku udah selesai. Sekarang tugasku adalah ada di sini. Ini aku ngusuk hidung bukan berarti tanda tanda psikologis aku berbohong ya. Kan ada tuh tanda-tanda pembohong, menggerakkan hidung, mengusap hidung menggunakan tangan gitu, ya kan? Ada, tapi memang gatal. Dari tadi aku mau bikin video tuh gatal gitu hidungku, gitu. Jadi ketika aku biarin, udah 23 menit nih. Lama ya, aku ngeditnya nanti gimana dong? Saya edit-editnya lah ya. Nggak pas nanti suaranya nggak apa-apa lah ya. Aduh, ngedit tuh PR banget nih buat aku. Oh my god. Ya. Selama ketika ada insting atau intuisi aku mengatakan bahwa ini harus disampaikan nih, tapi tak biarin dulu, dibiarin, harinya mengganjal aja, lama-lama aduh nggak jadi, harus digarap, harus dikerjain, harus aku bikin. Ya udah, sekeluar-keluarnya aja dah, udah nggak apa-apa, ya udah, ya ini kayak gini, ngalir aja. Kalau aku ngetik ya udah kayak koran gitu, aku dibeli yang kayak bukan nulis tapi nulis koran gitu, ada panjang banget kalau aku cerita mah. Jadi kalau ketemu sama aku kok diem, berarti kita nggak sedekat itu. Kalau aku sampai cerita panjang lebar gitu, berarti kita memang terhubung gitu.
Sama kayak ini, dari kemarin yang dari 7 menit, 13 menit, 14 menit, ini nih 20 lebih kan, 20 menitan lebih kan. Aku juga punya cita-cita loh. Aku pengen ngomong sepanjang sejam gitu, ngomong apa aja sejam, pokoknya ngomong sejam gitu, sejaman gitu lah, ya ngomong apa aja, ya kayak di podcast itu. Cita-cita, semoga ngeditnya bisa semoga bisa secepatnya selesai ngeditnya gitu ya. Tanda-tandanya itu yang tanda-tanda kedua yang mana adalah selintas iklan, video, lagu, kata-kata orang, tiba-tiba celing, oh ternyata ini jawabannya gitu. Jawaban dari pertanyaan kita meminta aja, berdoa aja, curhat aja sama Tuhan. Kamu punya masalah apa, curhat ini dan itu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus aku ya gitu, kenapa harus aku, kenapa dunia ini begini, kenapa dunia ini gak adil. Kapan dunia adil? Kenapa orang di luar sana tuh kasihan melihatnya, aku melihat orang-orang pada minta tolong. Kenapa kalau memang manusia lagi disiksa, kenapa siksaannya nggak selesaiin aja gitu? Pertanyaannya lagi, ya udah sih secepatnya aja semua ini selesai biar orang nggak menderita gitu. Kasihan orang gitu. Aku psycho kali ya. Jadi ketika ada orang yang menderita yang berlarut-larut gitu, tapi kok sepertinya Tuhan membiarkan. Kenapa dibiarkan? Kasihan orang yang lama mengalami penderitaan itu. Biasanya orang yang gak ngerti apa-apa dikasih penderitaan lama, seperti tidak ada ujungnya, tidak ada jawabannya. Kenapa nggak diselesain aja? Seperti di dunia saat ini, yang membuat orang-orang mengeklik video aku, mengikuti aku, GR banget. Ya, dunia sekarang ternyata gini banget. Sampai pada kemarin waktu yang demo Indonesia kemarin, bukan turunkan ini, turunkan itu, tapi turunkan Isa Al-Masih. Sampai segitunya ya, memang mereka berharap kenapa tidak secepatnya aja. Jadi orang-orang di sini adalah orang-orang yang sefrekuensi sama aku. Kenapa tidak secepatnya aja, gitu kan? Kenapa harus lama banget disiksanya? Kenapa mereka orang-orang itu mengalami penderitaan yang selama itu? Seharusnya ada jawabannya kan? Antara penderitaan yang dihilangkan atau yaudah sih kasihan orangnya aja, tapi dengan cara yang baik, kasihan gitu. Berarti kayak orang yang mengalami sakit lama, pada harinya mintanya cepet, ya kan? Udahlah, kasihan lihat orang menderita, orang itu. Udahlah, yang terbaik aja maksudnya yang terbaik tuh manusianya itu nggak usah merasakan sakit lagi. Nah, kita yang ada di video ini juga gitu. Sama-sama masih pikirannya, kenapa sih penderitaan harus lama banget? Udahlah, tujuannya apa gitu. Dan berbagai pertanda udah mulai muncul ya kan? Ya, di gurun sudah mulai hijau,
ya kan? Seperti seolah-olah mempercepat datangnya hari akhir. Dan sadar gak sih kalian bahwa kita tuh tiap hari tuh kayak apa-apa tuh harus hari ini gitu, deadline, hari ini tuh deadline, seperti tidak ada hari esok. Kita tuh kayak lagi simulasi menghadapi hari terakhir. Iya nggak? Iya nggak? Iyalah, iya aja lah. Maksa. Ya, gitu. Kayak kenapa sekarang banyak banget tuh event lari? Kenapa? Supaya orang kuat lari nanti. Orang sebenarnya sedang dipersiapkan untuk memang benar untuk hari akhir. Seperti seolah-olah semuanya serba cepat. Nggak ada lagi hari esok. Sekarang, cuma sekarang. Kerjaan apapun deadline-nya sekarang. Seperti orang-orang yang memang kan orang tuh tugasnya sendiri-sendiri ya. Di Hindu juga dewanya kan 3 ya. Ini aku kalau keliru dibenerin ya. Dewanya dewa 3 lah, pokoknya nggak begitu paham. Ada dewa pencipta, ada dewa apa tuh? Ya ampun. Pokoknya ada salah satu, pokoknya ada yang menonjol tuh. Ya maaf ya kalau salah. Yang mencipta sama yang nanti aku takutnya keliru ngomong nih. Membangun ulang gitu ya. Ya, ini membangun nih. Nah, ini membangun ulang. Jadi yang ketika dibangunin, diciptakan, dalam prosesnya ada kekeliruan. Dalam proses ada kekeliruan, akhirnya dirubah gitu. Nah, beberapa di antara orang-orang yang nonton ini itu tuh seolah-olah apa yang dilakukan kalian itu mungkin sekarang sedang, orang kan fasenya sendiri-sendiri. Ada yang saat ini sedang jatuh bangun tapi dia tahu dia lagi jatuh bangun, ada yang melakukan apa aja tuh salah gitu, kayak mentok aja gitu. Ada yang nantinya akan menuju ke sana, belum terjadi, ada yang sudah terjadi. Jadi ada 3 fase, 3 jenis tipe orang yang ada di sini, yang saat ini sudah pernah mengalami jatuh bangun, sedang mengalami jatuh bangun, apa-apa terlihat dan terasa keliru, mentok, maju mundur salah, kanan kiri salah. Ada juga yang akan mengalami. Jadi kalau merasa kehidupanku biasa aja, ya udah siap-siap. Itu sama kayak gini, gelas deh yang gampang ya. Gelas, proses membuat gelas ya. Gelas, kehidupan kan selalu berubah. Dalam kehidupan yang pasti adalah perubahan, yang lain tidak ada yang pasti. Dan ketika kehidupan berubah, kita masih begitu-begitu aja, nggak bisa. Misalnya tadinya gelas tuh memang diperuntukkan untuk air biasa aja, tapi dengan perubahan masa, perubahan zaman, dia harus bisa menerima perbedaan suhu, kayak misalkan air es atau air panas. Ketika gelas biasa aja dengan ketebalan yang kurang, dan kehidupan memberikan perbedaan suhu yang tidak seperti biasa, gelas itu akan pecah, gitu kan? Yang tadinya nggak pernah keisi air panas akan pecah
ketika menerima air panas, atau aku nggak begitu paham ya kalau misalkan nerima air dingin itu gimana ya. Contohnya air panas saja, kalau kita dunia akan memberikan air panas, dan manusia ibaratnya gelas yang tipis, dia tidak akan bisa menerima air panas yang nantinya akan mengisi gelas itu. Pada akhirnya Tuhan membuat keadaan di mana sesuatu apapun yang dilakukan oleh manusia itu terasa mandek, keliru, karena pondasinya keliru. Semisal rumah dia tidak kuat, akan ada badai ya, yang kayak aku ceritain kemarin. Nah, badai ini adalah masa tenang sebelum badai kan. Pondasinya keliru. Pondasi adalah suatu hal yang sangat, ini gatel benar. Ini bukan bohong ya. Nih gatel benar. Hidungku gatel. Kebanyakan baca trik psikologis. Ketika rumah yang dibangun itu tidak kuat pondasinya, dan suatu saat badai yang kita bicarakan kemarin itu datang, gak bakalan mampu menahan kekuatan badai. Jadi makanya dibikinlah kerusakan, antara rumah itu tiba-tiba ambruk gitu, tiba-tiba rusak, atau tiba-tiba gelasnya kesenggol jatuh. Ya, kita kan tadi pembicaraan gelas, rumah dan gelas. Rumah yang tadinya ini gak bakalan bisa nih, kena badai sekuat itu, daripada nanti kamu udah terlanjur nyaman di rumah itu, atau yang gelas itu udah terbiasa memakai gelas itu. Namanya orang kan kalau sudah terbiasa dengan yang biasa dia lakukan, dia hari-hari, kebiasaan sehari-hari, terus dirubah kan protes, kaget, daripada sudah terlanjur nyaman dengan rumah dan gelas yang dipakai. Mumpung belum lama, dirusaklah, terjadilah kerusakan, terjadilah kegagalan di mana itu memang harus diterima. Biar hancur sekarang, udah diterima. Ada rasa hancur dan rasa sakit yang seperti itu tuh diterima. Kalau ditolak, pasti nanti efeknya kalian bakal secara sadar dan tidak sadar akan merusak diri kalian sendiri. Nah, ini sebenarnya mau aku bagi jadi dua video, tapi ternyata harus jadi satu video nih. Apakah nanti akan jadi 1 jam video ini? Aku berapa jam, berapa hari ngeditnya? Ini perasaan kegagalan tadi, semua mentok, ini dan itu, seperti kenapa dunia tidak adil ya. Dunia memang tidak adil, tapi kenapa seperti ini rasanya gitu. Kesakitan sampai yang sakit banget itu memang sedang dibuat oleh Tuhan sengaja. Manusia dibikin gagal supaya apa? Dia nerima. Gelas yang pecah tadi, rumah yang rusak dan roboh tadi, tiba-tiba tadi itu mau dibikin ulang, dibangun ulang. Pembuatan gelas kan jadi biji kaca kan, yang aku lihat di video gitu.
dari biji kaca. Kan remuk tuh. Ya kita memang disuruh remuk, ya udah diterima aja, remuk deh. Diterima. Dibakar, kalau kaca dibakar di suhu yang tinggi sampai biji kacanya meleleh. Udah meleleh, dipukul-pukul, dibikin, ditiup ya. Ada yang kalau bikin senjata tuh dari biji besi dipanasin, dipukul-pukul, itu kalau biji besi. Nah, semakin keras orang, semakin menolak keadaan dia bakalan kayak harusnya kaca, tapi dia tuh bebal gitu, dablek istilahnya, ngeyel. Dia tuh akan menjadi besi yang harus dipanaskan dengan suhu yang lebih tinggi. Nah itu, yang tadinya harusnya kaca, ternyata dia berubah tuh, nolak terus. Udah harusnya kaca biasa aja, cuma ditiup, jadilah dia berubah jadi besi. Sifatnya dan lain-lain sekeras itu. Akhirnya udah dipanasin, dipukul-pukul, dibentuk-bentuk lagi menjadi senjata lah, atau menjadi beberapa fungsi. Nah, sesuai dengan fungsi kehidupannya masing-masing. Misalkan gelas tadi mau buat ngisi air panas, harusnya berarti kan ditiup, dikasih ketebalan tertentu yang dia tahan dengan panas. Atau rumah yang tadi rusak, dibikinlah pondasi yang lebih kuat, pelan-pelan prosesnya, barulah meninggi, ada atapnya, nanti ada badai yang datang tuh, kuat udah gitu. Jadi kita saat ini, atau orang-orang yang sudah pernah mengalami jatuh bangun, bersyukurlah kita pernah mengalami hal itu di masa lalu. Berarti memang apa yang telah rusak di masa lalu memang sudah tidak bisa menopang atau melindungi kita terhadap gangguan yang akan terjadi di masa depan. Yang sedang mengalami saat ini, diterima saja, diterima, tolong diterima. Kalau kalian pada akhirnya menolak, bisa jadi kalian jadi besi, ya, nanti akan dipukul lebih keras, atau ini gatel. Ya gitu, ada yang pengen ngelus pipi aku ya. Stop, kita serius. Apa tuh tadi? Kalau menolak, antara kekuatan ujian yang seharusnya biasa aja nanti akan membesar, atau pada akhirnya respon tubuh kalian, respon diri kalian akhirnya akan menjadi respon yang menyakiti diri sendiri. Contohnya menjadi pelarian. Nah, melarikan diri dari permasalahan itu macam-macam. Ada yang aku ngapain di sini terus ya? Aku bikin sesuatu yang baru deh. Dia bikin acara gitu. Kebanyakan gaya kalau kata aku bilang. Kata aku kebanyakan gaya. Harusnya dikerjain, nggak dikerjain, cari pelarian lain, bikin inilah, bikin itulah, nggak jadi semua kan. Harusnya kan yang satu diselesaikan dulu, baru tuh bikin yang lain. Yang satu belum selesai, bikin yang lain, padahal yang lain juga harus diselesaikan. Itu namanya bukan pelarian, tapi membuat permasalahan baru. Itu masih positif ya. Ada lagi, pelariannya dalam bentuk apa? Hal-hal yang merusak diri sendiri, bisa dalam bentuk obat-obatan terlarang, minuman keras. Aku sebutin di sini ya. Pembuatan tato, aku bukan berarti tidak setuju dengan tato. Ya, tato sekarang adalah seni. Tapi bukankah tato itu
menusukkan jarum berulang-ulang yang juga pada akhirnya mengeluarkan darah dan itu menimbulkan rasa sakit. Oke, kalau orang suka tato dia bakal gak cuma satu doang, dua doang. Pada akhirnya yang ini belum, yang ini belum. Dan tato biasanya adalah cerita kehidupan dari si peminta, si punya tubuh itu. Ini gak usah tersinggung ya, yang punya tato. Aku juga gak mau menyinggung yang punya tato. Tapi kan katanya dunia kok begini, gak adil. Aku tersakiti oleh dunia. Ini adalah bentuk rasa sakitnya aku gitu. Katanya kamu gitu kan. Ini adalah bentuk perjalananku. Makanya aku bikin tato. Ini kita netral aja ya. Netral aja. Aku nggak lagi menyalahkan, nggak lagi, nggak boleh nih. Tapi itu serak nih aku. Berarti harus hati-hati antara harus hati-hati atau nih beneran. Antara harus hati-hati atau tidak membahas sama sekali. Ada yang merasa kan ini udah nih pelan-pelan aja ya. Berarti bentar aja kita nggak nyampe sejam. Berarti aku belum mampu untuk sejam. Segini dulu. Nanti kan katanya sakit tuh. Katanya sakit kok malah akhirnya menyakiti diri sendiri. Katanya dunia itu jahat kan, tapi kenapa kamu menjahati diri sendiri juga? Berarti kamu sama dengan dunia dong. Ya, betul? Kan katanya dunia kejam nih, dunia kejam banget ya. Kok melakukan ini ke aku, ke kamu gitu. Tapi kamu menyakiti diri sendiri juga. Berarti kamu sama dengan dunia. Kamu dan dunia sama aja jahat. Kamu dan dunia sama aja jahat. Pernah nonton Conan? Di episode berapa nggak tahu. Jadi itu ada iya makasih. Pipinya aku. Di episode berapa nggak tahu. Itu ada episode si Conan itu kan detektif SMA. Dia punya teman juga detektif. Aduh gatel ya dong gue. Punya teman detektif yang kulitnya agak gelap dari si Conan itu. Nah itu tuh di situ ada episode dimana ada istri yang membunuh suaminya. Ada laki-laki, ternyata pada akhirnya yang membunuh adalah istrinya. Dan istrinya kan ketahuan tuh, akhirnya memakai alat yang buat membunuh suami. Ini kena sensor nggak? Pakai alat untuk menghabisi, mengakhiri kehidupan orang lain itu. Akhirnya dia pakai mau buat untuk melakukan hal itu juga kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, kebetulan di situ lagi pembukaan kasus atau penyelesaian kasus itu, aku suka Conan ya. Pembukaan kasus itu ada saksi di situ. Saksinya itu perempuan pakai kimono. Ternyata dia itu bisa seni pedang ya, seni pedang. Dan dia berhasil mencegah si perempuan yang akan menyakiti dirinya sendiri. Kata-katanya apa? Pembunuhan itu
baik kepada orang lain ataupun dirinya sendiri adalah sama-sama kejahatan. Gitu, intinya gitu. Jadi, baik kamu melakukan hal itu kepada orang lain ataupun ke diri sendiri, itu sama saja jahat, kejahatan, dan itu tidak dibenarkan. Paham? Dan orang-orang yang ada di sini kan sama tuh kayak aku tuh, karena kita itu menarik energi yang sama dengan yang ada di luar diri kita. Aku dan kamu, kalian semua, sener-sener saya yang ada di sini, kita sefrekuensi kan? Nah, kenapa kalian bisa tertarik menonton video aku yang tidak seberapa ini? Karena pemikiranku nih bisa jadi sama ya. Pemikiranku adalah kenapa orang-orang pada akhirnya memutuskan untuk udahlah, ngapain hidup di dunia ini kita ya. Dunia ini gak adil, semua orang jahat ke aku. Ya udahlah, aku tidak diharapkan lagi di dunia ini, dan memutuskan untuk selesai aja gitu. Orang-orang itu, kalian semuanya dan aku, kenapa bisa ada kepikiran seperti itu? Ada kepikiran ke sana. Itu karena apa? Karena dia merasa di sini, dunia ini bukanlah rumah kita sebenarnya. Iya. Contohnya aku lagi deh. Aku merasa di dunia ini tuh bukan rumah aku. Ini bukan rumahku. Ini aku nggak betah di sini. Iya. Waktu kemarin-kemarin ya. Waktu kemarin-kemarin loh ya. Gitu. Terus udahlah, selesai aja sih antara aku berdoa kepada Tuhan, tolonglah selesaikan aja secepatnya, kasihan orang-orang, bareng-bareng aja ya kan. Aku minta secepatnya selesai gitu. Terus aku pengen pulang gitu kan. Iya enggak? Bukan rumahku, ini bukan rumahku. Tapi ada kesadaran penuh di dalam hatiku bahwa aku tahu rumahku di mana, bukan di sini. Tapi aku nggak tahu tuh jalan menuju ke sana. Dan prinsipku adalah aku nggak mau pulang sendirian. Karena satu, belum waktunya. Maksud ya, pulang sendirian itu apa? Aku nggak tahu. Satu, aku kan nggak tahu jalan menuju ke sana. Dan ini belum waktunya. Ya, satu, aku nggak tahu jalan menuju ke sana dan aduh gatel. Ini belum waktunya. Itu yang aku jadiin pegangan gitu. Karena ketika kita berusaha untuk pulang sendirian, kita nyampe ke dunia ini tuh diantar loh ya. Diantar. Walaupun kita terlihat seperti sendirian di dunia ini, tapi kita dibimbing loh. Selama ini kita dibimbing jangan merasa sendirian. Kita tuh dibimbing dari jauh, bahkan dari dekat juga ada, tapi nggak pada sadar. Nah makanya aku mengajak ya. Aku nggak maksa, aku ngajak aja deh. Mengajak kalian untuk sadar bahwa kalian nggak sendirian. Kalian selama ini dibimbing, kalian gak sendirian, bener gak sendirian. Kalian selama ini dikasih jawaban lewat intuisi. Dan memang kalian bukan di sini rumahnya. Bukan di sini. Kenapa kalian diantar ke sini? Karena kalian punya visi dan misi seperti yang aku ceritakan di kemarin-kemarin video itu.
Dan visi misinya atau tugas kehidupan kalian di dunia ini tuh macam-macam. Ada kayak aku misalnya nih, menyampaikan apa yang unek-unek. Nah, aku nggak mengatakan bahwa ini tuh, pokoknya intinya aku tuh, ilmuku tuh nggak seberapa. Aku hanya menyampaikan unek-unek. Aku lagi nggak menggurui. Aku hanya berbagi cerita, sharing tentang pengalamanku, gitu. Dan ketika kalian coba-coba untuk pulang sendiri, tugas kalian belum selesai. Tugas kalian aja nggak tahu kalian mau ngapain, apalagi nyelesain kan. Orang yang ada di video aku, tertarik video aku, itu punya tugasnya masing-masing. Ya, dimana tugas itu pada akhirnya minimal membantu dirinya sendiri untuk bangkit bangun, untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menerima keadaan bahwa kalian sedang dibentuk, kalian sudah sedang dibentuk, akan dibentuk menjadi sesuatu yang baru yang nantinya akan bisa menerima kondisi yang lebih keras dari yang jangan bicara keras deh, kondisi yang akan berubah nantinya, dimana keadaan kalian sekarang itu tidak cocok lagi, dan ketika dipaksakan akan merugikan diri kalian sendiri, ya. Jadi harus diterima. Dan itu nantinya kalian mengalami banyak cobaan di masa lalu, atau sedang mengalami atau akan mengalami cobaan, itu adalah diikutin aja. Ketika kalian bisa melewati cobaan itu, itulah yang nantinya akan bisa membantu orang banyak supaya bisa, ya tadi, pengalaman, sharing pengalaman. Jadi kayak aku kemarin mengalami beberapa hal yang mana aku bisa melewati semua itu, dan itu harus disampaikan ke orang-orang. Ini loh cara aku melewati semua yang pernah aku alami. Siapa tahu cocok, gitu kan? Sama, kalian juga diterima aja, diterima, ikutin aja cara-caranya. Mau kayak apa juga udah minta tolong aja supaya dikuatin. Kalau nggak ngerti cara doanya, udah, saya tidak tahu apa-apa, saya minta tolong, udah gitu aja. Pakai bahasa sesuai kepercayaan masing-masing. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris, Korea, Jepang boleh, terserah. Kenapa aku Korea Jepang? Karena aku merasa terhubung dengan Korea dan Jepang, ya, dan Inggris, dengan bahasa Inggris maksudnya, ya. Terserah mau pakai bahasa apa. Kalau nggak ngerti caranya, aku nggak ngerti apa-apa. Aku cuma minta tolongin aku. Udah gitu aja. Tolongin aku. Nanti ditolong. Nanti jawabannya lewat itu tadi. Lewat rasa gundah, gelisah ketika tidak melakukan sesuatu. Saat melakukan sesuatu tenang, mengalir, nyaman. Ketika sudah melakukan sesuatu jadi lega. Itu, dan tanda-tanda lainnya adalah lewat sekilas, sebersit, hanya lewat beberapa hal yang terlintas dan kamu merasa dek gitu. Bisa jadi itu adalah jawaban dari doa-doa yang kalian panjatkan. Nah, dan ikutin aja. Mau nangis silakan, nggak apa-apa. Punya air mata di mata dipakai, berarti itu butuh. Tubuh kamu, hati kamu itu butuh nangis untuk mengeluarkan unek-unek itu. Sampai keluar suara juga boleh, nggak apa-apa. Kalau malu di kamar, kalau enggak ya sama temen boleh, nangis sama temen boleh, sama siapapun boleh yang kalian percaya. Orang kalau sampai nangis di depan orang lain berarti dia percaya
sama orang itu udah sejam deh gitu. Sampai orang itu nangis berarti dia sedang sudah jujur dengan dirinya sendiri. Itu adalah bekal-bekal yang penting ya. Jujurlah dengan diri kamu sendiri, percayalah dengan diri kamu sendiri, jujur minimal, jujur aja dengan diri kamu sendiri, nggak usah ke orang lain dulu, udah jujur ke diri sendiri cukup. Jadi kalau kalian menolak hal yang seharusnya terjadi, antara ujian itu akan diperbesar, yang kalian harusnya kaca, ya kan, dibentuk cuma diguling-gulingin, ditiup, guling-gulingin, ditiup gitu. Tapi kalian bebal, ngeyel, dablek, akhirnya mengeras, dan itu butuh pukulan yang lebih besar. Ya, antara itu atau respon yang terjadi adalah kalian menyakiti diri sendiri. Ya, dua. Jadi dua hal yang bakal terjadi ketika kalian menolak hal yang harusnya diterima. Dan tolong sekali lagi, semua kan kembali ke niat ya. Apapun yang sudah kalian lakukan terhadap diri kalian yang merusak diri, menyakiti diri sendiri, hentikan itu. Stop. Hentikan itu. Aku merasakan juga di sini, ya. Merasakan juga. Mungkin kalian nggak ngerti efek yang terjadi ketika kalian sekarpe sendiri tahu melakukan hal yang udahlah, ini hidup aku. Tapi sama kayak tetesan air di dalam sungai, tetesan air di atas permukaan air kan setetes tuh, tapi kan membentuk gelombang-gelombang yang akhirnya membesar. Efek domino atau butterfly effect ya gitu. Hal kecil yang menurut kalian biasa aja itu bisa membuat efek yang begitu besar. Jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu, dipikir mateng-mateng dulu. Bukan berarti aku bener ya, kayak tadi, kalau kamu merasa itu nggak bener, merasa yaudah dibiarin aja. Dan ketika dibiarin kok jadi tambah keras rasa sakitnya, penolakan terhadap sesuatu kok sakit, berarti itu harus dilakukan. Dan ketika kalian menolak dan akhirnya memutuskan untuk menyakiti diri sendiri, ingatlah bahwa itu akan membuat efek yang lebih besar nantinya. Mungkin kalian gak akan ngerasain sekarang, tapi bisa jadi itu akan menjadi sebuah penyesalan yang akan terjadi di masa depan. Masa depan kita gak tahu. Jadi sudah mencicipi yang kalian tadi, yang sudah kalian cicipi berupa obat-obatan, berupa minuman keras, berupa tato kan sudah kan ya? Sudah, tolong ya, udah ya, berhenti tolong. Udah, kan udah pernah udah ngerasain ya rasanya kan, udah. Dan itu memang gak bisa berhenti langsung. Kayak pensil ya, pensil kan ibaratnya kebiasaan yang terus-menerus itu kan menjadi suatu hal yang kaku. Pensil yang tadinya lurus disuruh bengkok, berhenti berbuat seperti itu, berhenti langsung patah dong, dibengkokin langsung patah. Dan itu juga gak baik. Jadi pelan-pelan diniatkan, pelan-pelan, nantinya itu akan menjadi hal yang besar di masa depan, yang akan menjadi penyesalan di masa depan, yang akan mungkin kalian nggak ngerasanya, nggak akan ngefek ke kalian, tapi semua hal yang kita lakukan bakalan balik lagi ke kita. Dunia itu seperti kita melempar bumerang, akan balik lagi ke kita.
sing nandur ngunduh, siapa menuai dia memanen. Balik lagi ke orang yang melakukannya gitu. Aku hanya memberi masukan itu aja, dan panjang ternyata pembahasannya. Sudah terkabul juga video aku sejam ya. Jadi ketika baik itu kepada orang lain atau kepada diri sendiri, kejahatan tetaplah kejahatan ya, karena diri sendiri juga makhluk hidup loh. Ini makhluk hidup, kamu makhluk hidup, kamu adalah orang lain bagi aku adalah orang lain bagi kamu, kita adalah orang lain bagi orang lain. Jadi ketika kamu menyakiti orang lain, sama aja kan, itu menyakiti diri sendiri juga. Ketika kamu menyakiti diri kamu sendiri, aku kerasa loh sakit yang kamu rasakan, aku ngerasain yang sampai harus minum obat ya, sampai sakit banget, yang harus sampai minum obat untuk menghilangkan tuh bunyi perutku. Udah tandanya udah mau selesai ya. Rasa sakit yang sampai harus minum pereda nyeri, itu aku pernah ngerasain. Pengen tidur. Pokoknya kalau kamu merasa sakit yang sakit banget, pengen tidur, nggak mau ngapa-ngapain, itu kamu berarti lagi sakit. Jiwa kamu lagi sakit, dan itu harus diterima. Kalau memang harus tidur, minta istirahat waktu. Kalau kerja, cuti deh, izin deh, nggak bisa dipaksa, nggak boleh dipaksa. Nanti kalian sendiri yang bakal ngerasain. Nggak bisa dipaksa. Kalau memang istirahat. Kalau memang harus pakai obat pereda nyeri, silakan. Tapi jangan buat terus menerus. Paracetamol kan, obat pereda nyeri yang paling ringan tuh paracetamol. Vitamin, banyakin vitamin. Tidur. Semakin lama tidur seseorang, semakin dia kesedihannya itu besar. Semakin besar kesedihan orang itu ketika orang itu di kamar kepengen tidur terus, kepengen tidur yang lama. Itu aku pernah mengalami, jadi aku bisa cerita di sini ya. Dan penyebabnya sendiri-sendiri, itu nanti kita cerita lagi ya. Kita hari ini kan cerita tentang tanda-tanda, apakah ada tanda-tanda kita sudah berada di jalur yang benar, apakah yang kita lakukan ini sudah benar, apakah semua yang kita lakukan ini memang seharusnya. Tema kali ini udah aku sampaikan. Minta tolong aja. Yang bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain gak akan bisa nolong, hanya paling memberi arah, memberi masukan. Orang bisa memberi masukan kepada orang lain, dia itu pernah mengalami hal yang sama, makanya dia bisa ngasih tahu. Semisal kita mau tahu jalan menuju ke pasar aja deh, tapi nggak tahu kan, minta tanya ke orang kan. Kita tahu tanya ke orang yang bisa jawab adalah orang yang sudah pernah melewati jalan menuju ke pasar ya. Kalau dia nggak pernah lewat ke pasar, permisi, jalan ke pasar kemana ya, lewat mana ya, oh nggak tahu gitu kan, jawabannya pasti gitu. Beda lagi kalau yang tahu, permisi, jalan menuju ke pasar lewat mana ya, oh lewat ke kanan, belok, ada
belok ke kanan, nanti ada lampu itu perempatan, belok ke kiri, gitu-gitu kan. Beda, jawabannya beda, dengan detail. Dan ketika kita ikutin ternyata nyampe ke pasar. Nah itu bisa jadi aku adalah jawaban dari doa-doa kalian lewat aku, jawabannya bisa jadi gitu. Jadi ya kalau memang kalian merasa relate, nyambung nih, ini orang nggak tahu siapa tapi kok kayaknya nyambung ya, yaudahlah aku ikutin gitu, nggak apa-apa, ikutin aja. Tapi ketika diikutin kok nggak cocok, ya udah nggak usah dipaksa. Aku nggak pernah nggak pernah maksa orang untuk ngikutin aku kan. Yang subscribe juga baru berapa. Kalau nggak aku iklanin juga nggak banyak yang nonton. Tapi aku merasa harus aku iklanin supaya ya kembali lagi, siapa tahu ada yang nyambung gitu, nggak bermanfaat juga nggak apa-apa. Aku nggak tahu nantinya ini channel mau bagaimana. Cuma ya kalau aku merasa aku harus bikin, daripada aku ngomong sendiri nggak ada faedahnya, mendingan aku bikin video kan. Aku masukin ke YouTube, siapa tahu ada yang kebantu. Setidaknya aku membantu diri sendiri untuk membuat diri sendiri lega gitu. Ya, sekian dulu episode panjang kita perdana ya, dari 7 menit ke 13 menit ke 14 menit ke 1 jam. Wow. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan kalian tertarik dengan video aku, ya bolehlah klik-klik apalah yang harus diklik. Dan bisa disampaikan juga ke teman-teman yang membutuhkan. Kalau kalian butuh aku, panggil aja. Aku kerasa kok kan kalau dipanggil. Oh ya, kalian tahu film Goblin? Nah itu, kalau Goblin kan pakai acara niup-niup lilin. Kalian gak usah niup-niup lilin deh, datang. Kamu kapan bikin video? Ayo dong bikin video, ngomong apa deh, ngomong apa aja terserah gitu. Tuh, aku udah dipanggil, udah selesai gitu. Tuh, aku suka film Goblin. Ya coba mungkin kalian bakalan nemu jawaban yang kalian cari di film Goblin ya, atau di film Conan. Nah itu ya, atau di tempat penjualan gelas, ada hubungannya sama gelas rumah gitu ya. Itu clue sign, tanda ya. Apa yang aku katakan di belakang tadi mungkin relate hubungannya dengan yang kehidupan kalian atau pasar gitu. Mungkin kalian akan nemu sesuatu di pasar. Nah itu ya, gitu contohnya gitu. Cukup sekian, terima kasih. Diriku yang dirimu cari, pamit.